warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ekonomi dari kelas 11 IPS 4. Di sini kami akan menjelaskan diskusi kami tentang PPH, PPN, PPNBM, dan PBB. Anggota kami beranggotakan 5 orang, yaitu Anugrah Syaputra, Nanda Khairunisa, Siva Askia, Syifa Gania, dan TM Iqbal Husaini. Pengertian dari PPH, PPN, PPNBM, dan PBB. Pajak penghasilan atau disebut PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dalam 1 tahun dipajak. Pedoman tentang PPH tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003. PPH dikenakan langsung kepada pihak atau dalam hal ini perusahaan yang memiliki penghasilan. Tarif potongannya berbeda-beda sesuai jenis PPH-nya. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak atau PKP. PPN merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut Value Added Tax atau VAT atau Goods and Service Tax, disebut juga GST. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, kebesaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi atau bangunan, sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Kemudian ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Cara menghitung PPH. Dasar perhitungan PPH sebagai pengusaha. Perhitungan pajak penghasilan orang pribadi sebagai pengusaha yang diperoleh dari gaji atas usahanya dihitung berdasarkan aturan umum PPH yang berlaku untuk karyawan pada umumnya, yakni PPH dari gaji sama dengan penghasilan bruto dikurang PTKP dikali tarif pajak. Sedangkan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi sebagai pengusaha yang diperoleh dari penghasilan lainnya adalah sebagai berikut. PPH dari pendapatan lainnya sama dengan penghasilan bruto dikurang PTKP dikali tarif pajak. Penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikali persentase norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 UU tentang pajak penghasilan, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif dengan ketentuan besar tarif adalah sebagai berikut. 5% untuk penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun, 15% untuk penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun, 25% untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta per tahun, 30% untuk penghasilan di atas 500 juta per tahun. Contoh soal pajak penghasilan. Diketahui Pak Harun memiliki penghasilan sebesar 90 juta rupiah per tahunnya. Pak Harun belum menikah sehingga belum mempunyai anak. Hitung berapa besar pajak penghasilan yang harus dibayar Pak Harun per bulannya. Cara penyelesaiannya adalah pertama, besar penghasilannya sebesar 90 juta, maka tarif pajaknya adalah sebagai berikut. 5% dikali 25 juta sama dengan 1.250.000. 10% dikali 25 juta adalah sama dengan 2.500.000 rupiah.
15% dikali 40 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Pajak penghasilan per tahunnya adalah sebesar 9.750.000 rupiah. Pajak per bulannya adalah 812.500 rupiah. Jadi besarnya pajak yang harus dibayar oleh Pak Harun per bulannya adalah sebesar 812.500 rupiah. Cara menghitung PPN-BN. Rumus perhitungan untuk menghitung PPN perlu diketahui dulu tarif PPN dan tarif PPN-BN-nya. Sehingga diperoleh rumus sebagai berikut. PPN sama dengan tarif PPN kali harga barang tarif PPN-BM. Tarif pajak, tarifnya PPN-BM diklarifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu tarif 10% untuk kendaraan bermotor, kategori tertentu, alat rumah tangga, hunian mewah, alat pendingin, televisi, minuman non-alkohol. Tarif 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, peralatan olahraga impor, berbagai jenis permadani, alat fotografi, dan barang sanitari. Tarif 25% untuk kendaraan bermotor, berat, dan berbahan bakar solar, misalnya minibus, kombi, pick-up. Yang keempat, tarif 35% untuk minuman bebas alkohol, batu kristal, barang berbahan kulit impor, barang pecah belah, dan bus. Contoh soal, PT Irsyandi Jaya merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai macam barang elektronik mewah seperti AC dan lemari pendingin. Barang yang diproduksi di sini termasuk dalam kategori barang mewah dengan tarif PPN-BN sebesar 20%. Pada bulan Desember tahun 2017, PT Irsyandi Jaya menjual lemari pendingin di toko Ahmad dengan sebanyak 30 unit dengan harga jual per barang sekitar 6 juta. Lalu berapakah nilai PPN dan PPN-BN yang harus dipungut dan dibayar PT Irsyandi Jaya ke pemerintah? PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPN-BM. PPN sama dengan 10% dikali 30 dikali 6 juta dikurang harga total dikali 40%. PPN sama dengan 10% dikali 180 juta dikurang 180 juta dikali 40%. PPN sama dengan 10% dikali 108 juta sama dengan 10.800.000. Artinya total pajak yang harus dibayar PT Irsyandi Jaya adalah 10.800.000. Cara menghitung PPN, tarif pajak PPN sebesar 10%. Tarif PPN sebesar 0% dikenakan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Tarif PPN yang dimaksud pada poin pertama bisa saja berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Contoh soalnya adalah toko Samsung menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuannya sebesar 6 juta rupiah. Lalu, berapakah PPN terutang toko Samsung yang wajib disetorkan? Jawab, total DPP atas penjualan 20 kulkas sama dengan 20 dikali 6 juta sama dengan 120 juta rupiah. PPN-nya sama dengan 10% dikali 120 juta rupiah sama dengan 12 juta. Jadi, PPN terutang yang wajib disetorkan toko Samsung adalah sebesar Rp12.000. Cara menghitung PBB. Rumus PBB, rumus NKJP 40% kali NJOP min NJOP TKP. 40% apabila lebih dari 1 miliar, 20% apabila kurang dari nilai tersebut. NJOP TKP sama dengan Rp 12 juta rupiah. Contoh soal, PT Hasta Prawira memiliki lahan di daerah Soekarta dengan memiliki area tanah seluas 1000 meter persegi. Dengan luas bangunan 800 meter persegi, diketahui NJOP tanah per meter di daerah tersebut adalah Rp 5 juta rupiah dan harga bangunan per meter 1 juta rupiah. Langkah pertama, hitung NJOP bumi dan bangunan. Bumi sama dengan 1000 kali Rp 5 juta rupiah sama dengan 5 miliar. Bangunan sama dengan 800 kali 1 juta rupiah sama dengan 800 miliar. NJOP
RP Bumi dan Bangunan sama dengan 5 miliar tambah 800 miliar sama dengan RP 5 miliar 800 juta. Langkah kedua, hitung NJKP. NJKP sama dengan 40% kali RP 5 miliar 800 juta rupiah, RP 12 juta rupiah sama dengan 2 miliar 315 juta 200 ribu rupiah. Langkah ketiga, hitung PBB. PPB sama dengan 0,5% kali RP 2 miliar 315 juta 200 ribu rupiah sama dengan RP 11 juta 576 ribu rupiah. Maka setiap tahunnya PT Hasa Prawira harus membayar PBB sebesar Rp 11.576.000. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.